Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke audiens, pada video kali ini kita akan dengarkan paparan dari Dr. Nur Sardono ya. Oke, beliau bilang para dokter sekarang mulai share ini. Agak nyesal juga sih, kenapa nggak dari dulu katanya. Tapi sudahlah, yang penting terlambat daripada enggak. Tulisan seorang profesor doktor dan dokter tentang penanganan infeksi COVID-19. Bagus sekali. Oke, insya Allah bermanfaat untuk para sedulur katanya. Ikhtiar terbaik saat Anda terpaksa terpapar COVID-19 oleh Profesor Dr. Ong Koswandi SKC. Guys, terpapar COVID pasti nggak ada yang mau. Tapi jika sudah terlanjur, mau gimana lagi? Kali ini, beliau ingin membagikan sedikit cerita yang semoga bermanfaat. Lah, memangnya siapa sih beliau ini katanya ya? Oke, beliau adalah seorang profesor dokter spesialis COVID-19 yang saat ini melakukan telerawat lebih dari 300 pasien isoman di 20 kota berbeda atas permintaan mereka. Setiap hari beliau mendampingi para pasien tersebut ya. Seorang profesor doktor sebenarnya adalah dokter yang tidak merawat pasien secara langsung seharusnya, tapi ini terpaksa karena panggilan kemanusiaan dan membantu pasien isoman. Harusnya ia adalah tempatnya dokter berkonsultasi. Dokternya ya dokter kalau orang bilang. Semoga seri ini membantu mencegah kematian mereka yang terpapar COVID, menurunkan mortalitas pengidap COVID-19. Oke, pertama pahami dulu tentang COVID. COVID adalah infeksi virus SARS-CoV-2 ya. Lawan atau obat virus hanyalah antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita. Obatan itu hanya inhibitor ya. Inhibitor itu yang memperlambat ya. Inhibitor itu yang memperlambat cegah virus bereplikasi. Bereplikasi itu maksudnya memperbanyak diri. Juga obat yang meringankan simptom atau gejala saja. Jadi obat yang diberikan itu hanya meringankan simptom atau gejala saja dan tidak membunuh virus. Antibodi lah atau zat pertahanan tubuh yang ada dalam tubuh kita lah yang bisa makan atau membunuh virus. Untuk memproduksi antibodi dibutuhkan, nah ini yang perlu dicatat ya. Untuk memproduksi antibodi dibutuhkan protein, vitamin lengkap terutama C, D, E. Kemudian air minum secukupnya. Kemudian kalori, istirahat yang tidur ya. Imun tubuh diproduksi optimal saat tidur. Nah ini ya, jadi daya tahan tubuh atau antibodi ini diproduksi optimal saat kita tidur ya. Jadi istirahat yang cukup itu diperlukan ya. Oke, kedua, kita bandingkan kondisi yang terjadi pada pasien COVID. Kami amati orang terkena COVID, keluhan yang paling mengganggu adalah batuk, radang tenggorokan, dan sakit perut. Walhasil nafsu makan drop. Ketika nafsu makan buruk, maka mereka mulai makan bubur atau nasi putih yang dengan sedikit lauk. Ayo silahkan cek mereka yang kena COVID. Rata-rata kualitas makannya jadi buruk karena tak enak. Parahnya lagi, karbo dan gula adalah makanan virus. Oke ya, jadi parahnya lagi, karbo dan gula ini adalah makanan virus. Blunderkan. So, ini adalah pintu awal perburukan. Jika hal ini bertahan di atas 3 hari, maka hasilnya mereka akan lemas dan memperburuk kondisinya.
Setelah itu, karena batuk dan tidak nyaman, pintu masuk perburukan yang kedua adalah pasien mulai kurang tidur, kurang istirahat. Pintu masuk perburukan yang ketiga, tidak jarang pasien juga kurang minum serta asupan vitamin dan mineral yang buruk. Nah, ingat, lawan virus adalah antibodi. Sayangnya, kondisi COVID menyebabkan pasien asupan buruk, kurang minum, dan kurang tidur. Maka antibodi tak terproduksi dengan baik. Walhasil, kesehatan makin menurun dan menurun terus. Tak jarang kematian disebabkan oleh treatment awal yang buruk seperti ini. Pasien meninggal dunia padahal seharusnya masih ada harapan hidup. Nah, jangan-jangan banyak pasien meninggal karena kurang makan dan kurang minum. Inilah hebatnya virus SARS-CoV-2. Ia memblokade jalur utama asupan kita ya. Oleh karena itu, sesulit apapun, paksakanlah untuk yang pertama, makan. Makanlah yang tinggi protein seperti telur, susu, kedelai. Kedelai ini bisa tempe ya, tahu. Kemudian daging, ayam, ikan tetap harus masuk. Bahkan lebih dari biasanya pada saat sehat. Walau tenggorokan sakit dan makan tidak ada rasanya, paksakan makan. Anggap itu obat. Kalau muntah, makan lagi. Itu battleground Anda. Yang kedua, konsumsi multivitamin dan fokuskan pada vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Minum sekitar 2 botol besar air mineral ya, 3 liter sehari. Tidur yang cukup, kendalikan psikis dan optimisme dan hiburan atau ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan, tergantung seleranya. Yang kelima, obati gejala-gejalanya. Maaf, obat harus ada petunjuk dokter, maka saya tidak menuliskannya. Syukurlah dalam beberapa kasus, terapi ini berhasil mengubah pasien yang tadinya sudah tampak pucat dan lemas bisa kembali bangkit. Semoga dapat menurunkan mortalitas atau kematian ya akibat COVID-19. Oh iya, satu lagi. Yang sehat jangan lupa divaksin. Vaksin memancing tubuh kita memproduksi antibodi lebih dulu sebelum terpapar betulan. Dan sel memori kita mencatat kode protein virus COVID. Jadi, amit-amit suatu hari terpapar, tubuh lebih siap dan langsung perang melawan virus SARS-CoV-2 sehingga menurunkan risiko gejala infeksinya. Oke, demikian sharing dari sang profesor. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke ya. Ini dari Profesor Dr. Ong Kuswandi SKC. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.